Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Syakila Yusuf dengan NIM L0212411123 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, baik kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dan kajian terhadap dokumen adendum analisis mengenai dampak lingkungan atau adendum ANDAL, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL-RPL dari PT Bina Pitrijaya. Nah, studi kasus ini berfokus pada rencana peningkatan kapasitas pabrik kelapa sawit dari 45 ton menjadi 80 ton tandan buah segar atau TBS per jam, yang merupakan tugas mata kuliah dasar-dasar AMDAL. Nah, selanjutnya mari kita lihat profil singkat mengenai proyek ini. Berdasarkan dokumen adendum, kegiatan ini berlokasi di perbatasan Kabupaten Kampar, Desa Kota Garo, dan Kabupaten Siak di Kelurahan Telaga Samsam, Provinsi Riau. Total area yang dikelola oleh perusahaan melalui hak guna usaha mencakup luasan 4.257 hektar. Nah, poin utama yang dikaji adalah peningkatan kapasitas olah PKS. Nah, adendum ini menjadi penting karena peningkatan kapasitas ini akan memengaruhi potensi dampak lingkungan di sekitar koordinat pabrik. Baik, selanjutnya, lokasi kegiatan. Peta ini menunjukkan lokasi kegiatan perusahaan yang terintegrasi. Konsep yang dianut adalah pengelolaan perkebunan kelapa sawit terintegrasi, di mana kebun inti dan fasilitas pengolahan berada dalam satu hamparan HGU. Ini berarti, dari sisi kajian, kita perlu memperhatikan dampak dari hulu, perkebunan hingga hilir pengolahan secara menyeluruh. Selanjutnya, legalitas dan dasar hukum. Dokumen adendum ini didasari oleh legalitas yang kuat. Izin lingkungan awal telah terbit pada tahun 2020. Mengapa adendum ini diperlukan? Nah, alasan utamanya yaitu adanya perubahan rencana kegiatan yang bersifat substansial, perubahan kapasitas produksi dari 45 ton menjadi 80 ton per jam, termasuk perubahan signifikan yang berdampak pada penambahan sarana, peningkatan volume limbah, dan perubahan rona lingkungan. Sesuai regulasi, setiap perubahan signifikan wajib ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen adendum ANDAL dan RKL-RPL untuk menjamin semua dampak terkelola dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk di latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakang yang melandasi peningkatan kapasitas ini adalah potensi agroindustri sawit yang besar di Riau, serta kebutuhan untuk menyesuaikan kemampuan pabrik agar dapat mengolah seluruh hasil panen secara efisien. Nah, tujuan yang diklaim perusahaan dari peningkatan ini mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, ekonomi produksi. Yang dimana di sini peningkatan output CPO dan kernel. Yang kedua, ekonomi regional, yaitu kontribusi pada pendapatan asli daerah dan devisa negara. Dan yang ketiga, sosial, yakni pembukaan lapangan kerja baru yang merupakan manfaat sosial penting bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, ada deskripsi perubahan kegiatan. Nah, di sini saya sajikan tabel yang dimana pada slide ini kita melihat secara spesifik perubahan teknis yang menjadi fokus adendum. Perubahan paling menonjol adalah peningkatan kapasitas olah yang hampir 2 kali lipat. Perubahan ini memerlukan penyesuaian infrastruktur, yaitu yang pertama, penambahan 1 unit turbin sebesar 2.300 kilowatt dan 1 unit genset 400 kilowatt untuk memenuhi kebutuhan daya yang lebih besar. Yang kedua yaitu peningkatan fasilitas lingkungan, yaitu pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau TPS LB3 permanen. Nah, hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan akan peningkatan volume limbah B3 seiring dengan bertambahnya jam dan skala operasional.
Selanjutnya ada proses produksi. Nah, alur proses produksi pada PKS ini mengikuti standar industri kelapa sawit, yaitu berawal dari penerimaan TBS, dilanjutkan dengan perebusan, penebah, pengepresan, hingga tahap akhir pemurnian CPO dan pengolahan kernel. Peningkatan kapasitas berarti seluruh tahapan proses ini harus berjalan dengan volume yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi, yang secara langsung berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air, energi, dan volume limbah yang dihasilkan. Baik, selanjutnya itu rona lingkungan awal. Nah, dokumen adendum mencantumkan rona lingkungan awal sebagai dasar pembanding dampak. Yang pertama, hidrologi. Wilayah ini berada di sub DAS, Kampar, dan Kandis. Kualitas air di Sungai Bangso dan Sungai Sepahat menjadi area sensitif yang harus dipantau. Yang kedua, biologi. Meskipun didominasi sawit, perhatian tetap diberikan pada pemeliharaan areal nilai konservasi tinggi atau NKT dan habitat satwa liar yang mungkin ada. Dan yang ketiga itu sosial ekonomi. Karakteristik sosial masyarakat sekitar adalah mayoritas pekerja perkebunan. Proyek ini harus mampu menyerap dan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dari kelompok ini. Selanjutnya, evaluasi dampak penting. Kajian dampak penting menunjukkan pada beberapa risiko lingkungan yang harus diantisipasi dari peningkatan kapasitas pada aspek fisik dan kimia. Nah, yang pertama itu untuk dampak fisika kimianya, peningkatan daya dari boiler dan genset akan meningkatkan emisi udara dan kebisingan. Yang kedua, volume pome yang bertambah berpotensi menyebabkan limpasan limbah cair yang harus dikelola sangat ketat agar tidak mencemari badan air. Dan yang ketiga, peningkatan volume limbah B3 seperti oli bekas dan filter. Selanjutnya pada aspek sosial dan lainnya itu yang pertama peningkatan skala operasi akan meningkatkan bangkitan trafik, angkutan sawit, dan CPO. Yang kedua, volume limbah padat non-B3 seperti janjang kosong juga bertambah. Dan yang ketiga, peningkatan resiko K3 seiring bertambahnya mesin dan jam operasional. Selanjutnya, RKL pengelolaan limbah. Nah, dalam rencana pengelolaan lingkungan RKL atau RKL, strategi mitigasi limbah perusahaan berfokus pada daur ulang dan pemanfaatan. Yang pertama, limbah cair atau POME yang diolah secara bertahap di IPAL. Uniknya, setelah memenuhi baku mutu, POME tidak dibuang, melainkan dimanfaatkan sebagai pupuk cair atau land application atau LA di kebun, menutup siklus nutrisi. Yang kedua, limbah padat non-B3. Cangkang dan fiber digunakan sebagai biomasa untuk bahan bakar boiler, dan janjang kosong dijadikan mulsa sehingga minim yang terbuang ke TPA. Dan yang ketiga itu limbah B3 disimpan di fasilitas TPSL B3 yang baru dan permanen, lalu diserahkan kepada pihak ketiga berizin. Selanjutnya RKL non-limbah dan sosial. Nah, untuk dampak non-limbah dan sosial, RKL perusahaan mencakup yang pertama udara dan K3, yakni komitmen pada perawatan mesin yang baik, implementasi APD, dan penanaman green belt sebagai penyangga ekologis. Yang kedua sosial atau CCR, yang itu perusahaan merencanakan peningkatan program CCR terutama pada bantuan pendidikan dan kesehatan serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal yang mendukung manfaat sosial yang diklaim di awal. Yang ketiga itu ada karhutla, yakni pencegahan karhutla melalui patroli rutin dan penyediaan sarana pemadam kebakaran yang memadai. Selanjutnya, rencana pemantauan lingkungan RPL, yaitu adalah mekanisme check and balance. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan dan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat. Parameter pemantauan ini mencakup yang pertama kualitas air dan limbah seperti pH, BOD, dan COD. Yang kedua kualitas udara dan emisi yaitu partikulat, NOx, dan SOx. Selanjutnya kondisi biota perairan dan aspek sosial dan kesehatan melalui survei dan pemeriksaan kesehatan karyawan. Nah, RPL ini krusial untuk memastikan bahwa mitigasi dampak yang dilakukan perusahaan itu benar-benar efektif.
Nah, yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan dari kajian ini, secara teknis rencana peningkatan kapasitas PKS PT Bina Fitri Jaya ini layak untuk dilaksanakan selama seluruh komitmen dalam RKL ini dipenuhi. Nah, kunci keberhasilan proyek ini terletak pada komitmen dan konsistensi perusahaan dalam menjalankan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL RPL. Pemanfaatan limbah padat dan cair secara maksimal melalui LA adalah strategi yang baik. Nah, saya merekomendasikan agar pihak berwenang melakukan pemantauan ketat, terutama pada kualitas air limbah dan emisi udara, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ini berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Nah, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya sebagai moderator atau saya sebagai mahasiswa yang membuat PPT ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Nur Syakila Yusuf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.